Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rafif Zaidan dari Prodi Teknologi Rekayasa Multimedia kelas A. Dan di sini saya akan memenuhi tugas teknologi video, yaitu membuat tutorial video penjelasan aplikasi Python untuk image processing. Jadi langkah yang pertama yaitu kita harus mendownload aplikasi Anaconda Navigator. Kemudian kita harus menginstal beberapa library Python. Yang pertama yaitu, karena saya sudah install, maka saya pilih ini install. Kalau belum, kita pilih not install, lalu kita searching gitu, lalu kita search. Jadi yang pertama yang perlu kita download yaitu aplikasi NumPy, library NumPy. Ini saya udah download. Lalu below, kemudian yang ketiga OpenCV, yang keempat Matplotlib, Matplotlib, Matplotlib ini. Lalu yang terakhir yaitu Skimage, tulisannya kayak gitu. Nah, ini. Lalu langkah berikutnya yaitu kita kembali ke home. Kita cari ini, Jupyter Notebook, lalu kita launch. Kemudian kita akan diarahkan ke sini, bentar, masih loading. Nah, oke, nanti akan muncul tuh sih. Oke, kemudian akan muncul halaman seperti ini, terdapat beberapa folder. Lalu kita membuat folder dulu, kasih nama sesuai yang Anda inginkan. Terus teknologi. Nah, kemudian kita buka foldernya. Oke, jadi yang pertama, kan nanti kita memproses gambar kan. Yang pasti kita membutuhkan gambar. Jadi yang pertama kita harus upload gambar dulu. Di sini saya milih gambar yang sudah saya siapkan, gambar ini. Oke, kemudian kita membuat notebook untuk menjalankan source code-nya, menjalankan codingannya gitu. Oke, langsung select aja nggak apa. Nah, kemudian kita isi source code-nya. Di sini saya sudah siapin dan saya sudah nyoba. Saya salin dulu. Yang pertama ini. Lalu ininya tuh untuk bagian sini kita tulis sesuai dengan folder yang udah kita siapkan. Misalnya saya gambar.jpg, ya udah di sini ditulis gambar.jpg. Kemudian penjelasan untuk from skimage import IO. Nah, di sini tuh kita perintahnya itu untuk membaca dan menampilkan gambar ya. Jadi maksudnya from skimage import IO ini mengimpor gambar dari apa? Dari pustaka Skimage ini yang tadi yang library yang udah kita download tadi. Ini itu berfungsi untuk output pada gambar seperti membaca dan menampilkan gambar. Lalu kemudian bagian baris kedua ini, fungsi IO imread ini untuk membaca gambar dari file ini ya, file gambar JPG ini ya. Lalu kegunaan dari ini, baris ketiga ini untuk menampilkan gambar yang sudah dibaca sebelumnya ini. Nah, coba kita running, nanti akan muncul gambar yang sudah kita persiapkan. Loading. Nah, seperti ini. Lalu kemudian langkah yang kedua yaitu kita salin dulu ini. Nah, lalu kita tempel. Oke, yang kedua ini yaitu berguna untuk mengambil ukuran gambar ya. Nah, untuk baris 1 sama 2 ini udah dijelasin sama saya sebelumnya dan sama aja fungsinya, cuman yang membedakan dari sebelumnya yaitu yang ketiga, yaitu ini img.shape.
Ini tuh properti dari array NumPy yang menyimpan dimensi array. Jadi ini tuh bisa menyimpan ukuran-ukuran gambar yang udah disiapkan sebelumnya gitu. Dan kita running nanti akan muncul ukuran gambarnya ya. Jadi ukurannya itu seperti ini. Tuh. Nah, dan artinya itu gambar ini berukuran 431 dikali 700 pixel. Begitu. Lalu yang ketiga, selanjutnya yaitu kita kop dulu. Kita kopas bagian ini, kita tempelkan. Nah, kegunaannya ini yaitu untuk menyimpan nilai pixel ke CSV. Jadi, penjelasan yang baris pertama ini yaitu untuk mengimpor pustaka pandas yang digunakan untuk memanipulasi data seperti membuat dan menyimpan seperti membuat dan menyimpan tabel gitu. Nah, lalu baris kedua dan ketiga yaitu sama seperti sebelumnya untuk mengambil gambar. Nah, kemudian baris keempat yaitu untuk membuat data frame dari array yang berisi nilai pixel. Jadi nanti setiap nilai pixel itu akan jadi satu entry dalam data frame, di mana setiap baris itu adalah satu nilai pixel dari gambar. Kemudian baris kelima ini adalah untuk menyimpan data frame yang berisi nilai pixel ke file CSV dengan ini ya filenya, file CSV-nya itu seperti ini. Pencet. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan metode to.csv ini. Jadi nanti disimpan caranya itu dengan menggunakan ini metode ini to.csv. Nah, file CSV ini akan berisi satu kolom yang berisi nilai-nilai dari pixel. Nah, kemudian kegunaan dari index true ini yang baris terakhir ini yaitu untuk memastikan bahwa indeks dari data frame itu disertakan dalam file CSV gitu. Oke, yang terakhir kita paste di sini. Nah, yang terakhir ini untuk konversi uangnya RGB ke HSV dan kembali ke RGB. Oke, untuk baris ini biasanya yaitu untuk import model. Jadi yang pertama import schemage itu mengimpor pustaka schemage yang digunakan itu buat berbagai operasi untuk pemrosesan gambar. Lalu yang kedua yaitu from schemage import IO, mengimpor model IO dari schemage untuk operasi input atau output seperti membaca atau menampilkan gambar. Lalu from schemage import color yaitu digunakan buat mengonversi ruang warna, misalnya dari RGB ke ASP maupun sebaliknya. Lalu from schemage import data mengimpor data, kemudian from pylab import. Nah, from pylab import ini untuk mengimpor semua fungsi dari modul pylab yang merupakan bagian dari tadi yang udah kita install library matplotlib. Nah, ini tuh digunakan untuk memanipulasi gambar dan pembuatan figur atau grafik. Lalu kemudian yang selanjutnya ini untuk membaca gambar, ya nama gambarnya ini ya. Lalu kemudian yang barisan ini MGHSV yaitu untuk mengonversi gambar dari ruang warna RGB ke ruang warna HSV, tahu saturation dan value. Kemudian barisan ini EMG-RGB ini untuk mengonversi kembali gambar dari HSV ke RGB. Kemudian figur 0 ini digunakan untuk membuat tampilan pertama gitulah untuk nanti yang akan ditampilkan setelah di running. Lalu I'm show ini untuk menampilkan gambar yang sudah di HSV ini, yang sudah dijadikan warnanya HSV. Lalu kemudian figur 1 artinya yaitu nanti ditampilnya setelah figur 0 ini. Dan selanjutnya untuk menampilkan gambar yang sudah dikonversikan ke RGB. Ya, tanda terakhir yaitu show. Show ini untuk menampilkan gambar
yang udah dibuat sebelumnya. Kalau misalnya nggak pakai show ini, nanti gambarnya itu nggak muncul. Jadi butuh show untuk menampilkan gambarnya. Dan kita running, kita tunggu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini gambar yang dikonversikan ke HSV, lalu yang ini RGB. Jadi cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.